Setelah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, jangan lupa ya ucapin selamat ulang tahun kepada Ibu Atrin. Sehingga kita semua, walaupun kita tidak satu darah ya di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kita satu darah dalam Kristus ya. Walaupun kita tidak satu darah dalam mungkin orang tua, mungkin juga dalam keluarga, tetapi di dalam Kristus kita ini semua satu darah. Ya teman-teman semua, karena darah Kristuslah yang menyelamatkan kita, sehingga kita bisa menjadi keluarga rohani dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, shalom buat kita semua, dan izinkanlah saya berbagi kebenaran pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, mungkin di antara kita di pagi ini ada yang dengan sempurna tersenyum dan melayani dalam kehidupan kita semua. Tetapi di dalam hati ada suara kecil yang berbisik. Aku lelah. Aku terluka di dalam setiap kehidupanku. Kita pandai untuk menyembunyikan sesuatu dalam setiap kehidupan hati kita. Kita datang ke gereja dengan pakaian yang terbaik. Kita datang ke gereja dengan wajah yang terbaik, yang dibalut semua dengan kosmetik. Sementara di dalam ada ruang, ada gudang yang gelap, penuh dengan kotak-kotak yang tidak pernah dibuka dalam setiap hidup kita semua. Mungkin kotak itu berlabel penolakan masa kecil, di mana kita dilukai oleh orang tua kita semua. Mungkin kotak itu adalah pengkhianatan atas mantan sahabat dalam setiap hidup saudara. Ada kata-kata kasar dari papa mamamu, atau juga mungkin ada rasa malu yang tidak terlupakan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita takut membukanya karena kita berpikir, bagaimana kalau nanti saya buka, nanti jadi hancur, nanti jadi runyam dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini menjanjikan bahwa di hadapan kasih Tuhan kita tidak akan pernah hancur. Ya, kita justru akan dipulihkan. Dia bukan hanya Tuhan yang ada di atas mimbar, tetapi Tuhan juga yang turun ke gudang hati kita yang gelap itu dan berkata, "Nak, izinkan aku yang menangani kotak-kotak ini bersamamu. Izinkan aku," kata Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan ada sebuah sungai yang jernih, airnya itu hidup, airnya segar. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari mulai ada sampah yang tersangkut di dasarnya. Ada mungkin ban bekas yang ada di sungai itu nyangkut di dasar sungai. Ya, entah itu ban bekas, kalau dalam kehidupan kita semua, entah itu ban bekas kesalahan orang lain. Entah itu ada kantong plastik yang nyangkut ya di dasar sungai itu. Ya, kantong plastik dari kata-kata kasar orang terhadap kita semua. Hingga mungkin ada bangkai yang mungkin ada di dasar sungai, ya, yang akhirnya membusuk di dalam setiap kehidupan sungai itu. Saudara, dari atas sungai itu masih terlihat mengalir, ya, dari atas kelihatan mengalir, tetapi kehidupan di dalamnya ternyata mulai mati. Kehidupan di dalamnya ternyata mulai mati, dan airnya ternyata tidak lagi sejernih dahulu, dan baunya menjadi tidak sedap karena ada sampah-sampah itu. Tetapi kehidupan di dalamnya Bapak Ibu Saudari tentunya ya tadi tidak sejernih sebelum-sebelumnya, dan mulai banyak yang mati kehidupan di dalamnya. Itulah gambaran hati kita yang menyimpan luka. Itulah gambaran hati kita yang menyimpan kepahitan. Ya, kita masih bisa beraktivitas, ya masih. Kita masih bisa melayani, ya masih. Tetapi sukacita sejati, damai sejahtera dan kasih yang mengalir bebas itu sudah terhambat. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena adanya luka dan kepahitan yang kita simpan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita dari neraka, dengarlah baik-baik, tetapi dia juga datang untuk membersihkan sungai di hati kita semua. Dia menyentuh dan mengangkat sampah-sampah yang tersembunyi.
yang sudah lama mungkin mencemari setiap kehidupan saudara dan saya. Supaya kehidupan surgawi itu bisa mengalir terus lebih dalam lagi dari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ibaratnya kita ini seperti telepon genggam rohani. Kita datang ke kebaktian untuk di-charge baterai rohani kita semua. Kita dengar firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Menyanyikan pujian, kita rindu terkonek dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang punya terlalu banyak aplikasi-aplikasi tersembunyi yang bergerak ya di belakang layar handphone kita masing-masing. Entah itu aplikasi luka batin yang berjalan di latar belakang. Ada aplikasi Bapak Ibu Saudari disakiti oleh mantan 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, mungkin juga puluhan tahun yang lalu, yang mungkin masih menyala di dalam setiap hati kita semua, yang masih kita simpan. Ada aplikasi pertengkaran dengan ibu mertua, ya, yang tentunya update setiap hari Bapak Ibu Saudari, auto update setiap hari ada aja masalah dengan ibu mertua. Ada juga aplikasi, aduh aku gak pernah cukup baik dalam setiap kehidupanku. Dan akhirnya menghabiskan memori setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, telepon kita mulai panas, baterainya jadi cepat habis, dan layarnya jadi sering hang, alias kita jadi mudah lebih marah, atau lebih mudah marah dalam setiap kehidupan kita semua. Kita jadi cepat lelah, dan sulit merasakan damai. Kita bawa telepon ini ke Tuhan dan protes, Tuhan bateraiku kok cepat habis. Lalu Tuhan bertanya, boleh gak aku lihat aplikasi apa yang sedang berjalan, atau aplikasi apa saja yang sedang berjalan di dalam setiap kehidupanmu. Lalu kemudian kalau Tuhan lagi mau ngecek, kita langsung nervous, kita langsung takut. Tuhan jangan dong, itu kan privasiku. Kalau hati ini gak boleh dibuka sama yang lain, ini privasiku. Hari ini Tuhan mau menawarkan pemulihan secara gratis bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia ingin membantu kita untuk menutup aplikasi-aplikasi luka itu dan menginstal ulang dengan identitas kita yang sebenarnya di dalam Dia. Saudara dan saya adalah anak kesayangan daripada Bapa. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang tentunya di dalam Kristus, dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mari kita belajar mengenai healing dalam setiap kehidupan kita semua. Healing dari hati yang terluka. Healing from hidden heart dalam setiap kehidupan kita semua. Sembuh dari setiap luka-luka yang tersembunyi. Saudara, kita mau belajar mengenai pemulihan di dalam setiap luka batin. Mungkin ada yang trauma, mungkin ada yang pahit hati. Mungkin kita pernah terluka akan setiap masa lalu dan pengampunan itu sulit kita berikan. Dan tentunya ada rasa trauma tadi dan sakit hati yang tersembunyi yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, Tuhan rindu untuk memulihkan sampai ke akarnya. Biarlah kasih Kristus itu menyembuhkan luka yang tidak terlihat itu dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita datang ke hadirat Tuhan membawa luka yang terlihat. Ya, kita sering datang membawa luka yang terlihat. Entah itu tentang doa kesembuhan fisik, kebutuhan finansial, atau konflik-konflik yang nyata di tengah-tengah hubungan kita semua. Namun Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada luka yang tidak terlihat, yang justru paling dalam, yang justru paling menentukan cara kita hidup, cara kita mencintai, cara kita mempercayai. Yaitu apa Bapak Ibu Saudari? Yaitu adanya luka batin. Ya, inilah luka yang tidak terlihat, luka batin, trauma masa lalu, kepahitan di hati yang tersimpan rapi dalam setiap hidup kita semua. Luka ini seperti karat pada pondasi bangunan Bapak Ibu Saudari. Ya, tidak kelihatan, tetapi perlahan-lahan itu melemahkan struktur kehidupan kita semua.
Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, tetapi untuk memulihkan seluruh keberadaan kita sampai ke akar-akarnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, Tuhan rindu bukan hanya untuk menyelamatkan jiwamu saja, tetapi untuk memulihkan seluruh keberadaan saudara sampai ke akar-akar luka yang paling tersembunyi sekalipun dalam hidupmu dan hidupku. Hari ini mari kita belajar bahwa pemulihan yang sejati dari setiap luka batin itu dimulai ketika saudara membawanya ke dalam terang kasih Kristus. Katakan amin. Saudara, luka batin dalam kehidupan kita itu dimulai ketika kita membawanya ke dalam terang kasih Kristus. Biarlah saudara dan saya mengizinkan firman Tuhan membongkar, membersihkan, dan menumbuhkan kembali di hati kita. Mari kita buka setiap kebenaran firman Tuhan untuk menemukan jalan pemulihan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, belajarlah untuk kita mengenali dan membawa luka batin kepada Yesus sebagai dokter agung kita semua. Ya, kenalilah dan bawalah setiap luka-luka batin itu kepada Tuhan Yesus. Dialah dokter agung kita, dokter segala dokter dalam setiap hidup saudara dan saya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Kita mau baca Alkitab kita semua ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Dikatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya bernubuat tentang Mesias sebagai seorang yang dianggap hina. Ya, Yesaya bernubuat tentang Mesias sebagai seorang yang dianggap hina. Tahu apa itu penderitaan? Dia diremukkan oleh kesalahan-kesalahan kita. Saudara, kata diremukkan dalam bahasa Ibraninya adalah daka. Daka. Kata diremukkan dalam bahasa Ibraninya adalah daka, yang berarti dihancurkan, ditumbuk, dihancurkan sampai menjadi debu. Ini menunjukkan bahwa Kristus sangat memahami pengalaman-pengalaman dalam setiap kehidupan manusia. Yesus sangat memahami pengalaman trauma dan penghancuran di dalam setiap mungkin saudara yang sedang terluka di dalam batin saudara secara mendalam, saudara. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Kesembuhan kita semua dibayar lunas oleh Tuhan, dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sekali lagi menjadi sembuh. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, itu ada perempuan yang pendarahan pada saat itu. Saudara, perempuan ini menderita bukan hanya secara fisik dalam kehidupannya, tetapi juga secara sosial. Anda dan saya bayangkan ada perempuan pendarahan 12 tahun tidak berhenti-berhenti. Ya, yang wanita-wanita tuh tahu. Ya, pendarahan seminggu saja sudah mungkin gak enak. Atau mungkin udah 2 minggu, sebulan, setahun. Ini 12 tahun, saudara. Perempuan ini menderita. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial, secara religi, secara agama, bahkan secara ekonomi. Selama 12 tahun dia menderita. Dia tersembunyi di kerumunan. Dia penuh dengan rasa takut dan malu. Namun akhirnya imannya itu, Bapak Ibu Saudari, mendorong di dalam setiap kehidupan wanita ini untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara lihat, respon Tuhan Yesus itu sangat penting. Dia memanggil perempuan yang pendarahan itu, dia memanggilnya anak. Dia mengakuinya di depan publik dan menyatakan bahwa imannya lah
Bukan sekedar sentuhan fisik yang menyembuhkannya, tetapi imannya lah yang menyembuhkan perempuan itu. Adanya iman di dalam setiap kehidupan perempuan itu. Dan akhirnya Yesus menyembuhkannya. Yesus memulihkan harga dirinya. Yesus menyembuhkan setiap identitasnya di dalam setiap hidupnya. Saudara, di dalam setiap kehidupan perempuan itu yang pendarahan, ada luka di dalam batinnya. Dia dikucilkan, dia merasa najis, dia putus asa bertahun-tahun, bahkan seluruh penghidupannya habis. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, oleh karena apa yang dia alami. Maka pemaknaan pada bagian yang pertama, saudara diingatkan ya, poin pertama saudara diingatkan mengenali dan membawa luka batin kepada Yesus sebagai dokter agung, sama seperti wanita ini. Saudara, pemaknaan pertama yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, ingatlah bahwa pemulihan itu dimulai dengan pengakuan yang jujur di hadapan Allah, bahwa kita semua terluka. Ya, pemulihan itu dimulai dengan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita semua sedang terluka. Bukan disangkal Bapak Ibu Saudari, bukan diumpetin, tetapi kita mengakui dengan jujur, ya Tuhan aku terluka. Ya Tuhan aku terluka dengan orang ini. Ya Tuhan aku terluka dengan keluarga ini. Ya Tuhan aku terluka dalam setiap hidupku. Saudara, pemulihan itu dimulai dengan pengakuan jujur di hadapan Tuhan. Jangan pernah saudara sangkali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi pemulihan itu dimulai dengan pengakuan yang jujur. Mari datang di dalam hadirat Tuhan. Mari datang setiap hari. Mari datang di dalam setiap waktu-waktu saudara untuk dipulihkan. Untuk saudara mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan disangkal, ya, apalagi didiamkan di dalam setiap hidupmu. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil adalah saudara, ingatlah baik-baik bahwa Yesus adalah dokter agung yang tidak pernah terkejut dengan setiap luka-luka batin kita, dengan kepahitan kita. Yesus adalah dokter agung yang tidak pernah terkejut. Dia tidak pernah jijik dalam setiap hidup saudara dan saya, atau dia menolak setiap luka kita seberapa dalam pun ketika saudara dan saya mau datang. Ini sama seperti dokter, ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada nanah, ya kalau misalkan kita ke rumah sakit, lalu kemudian ada nanah dalam kulit kita, ya kalau kita datang ke dokter, Bapak Ibu Saudari, Anda bayangkan kalau dokter itu jijik untuk merawat pasiennya, Bapak Ibu Saudari, dokter takut sama nanah itu, dia bukan dokter, ya dia merasa jijik, ya padahal dokter itu nggak seperti itu, ya dokter itu akan merawat luka itu. Ya, dia akan memegang, lalu kemudian dia akan mengolesi dengan obat, atau nanti dia akan berikan obat supaya luka itu sembuh. Saudara, ingatlah baik-baik, Yesus adalah dokter agung yang tidak pernah terkejut maupun jijik atau menolak setiap luka kita, seberapa dalam pun itu dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara, biarlah kita boleh merespon dengan sentuhan iman kepada Tuhan. Itulah respon kita. Kita tahu bahwa pemulihan dimulai dengan pengakuan yang jujur. Kita tahu bahwa pemulihan itu ketika saudara datang kepada Yesus sebagai dokter yang agung. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, saudara datang kepada Tuhan dengan iman kepada Dia. Walaupun iman itu kecil, penuh dengan keraguan, itu adalah pintu masuk bagi kuasa pemulihan. Ya, itu adalah pintu masuk bagi kuasa pemulihan daripada Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo berimanlah kepada Tuhan. Seberapa dalam pun luka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan kalau ada seorang anak kecil yang jatuh, lalu kemudian lututnya berdarah. Dia bisa saja sembunyi di kamar. Dia bisa saja mencoba membersihkannya sendiri dan membiarkannya nanti bernanah dalam kehidupannya. Atau bisa saja juga dia berlari kepada orang tuanya, kepada papanya, menangis. Dan dia menunjukkan lukanya yang sudah jatuh itu dan sudah berdarah. Lalu kemudian papanya tentu tidak akan marah, Bapak Ibu Saudari. Ya, papanya tidak akan marah karena dia terluka. Papanya akan dengan lembut, ya, membersihkan luka itu, membubuhkan obat di dalam setiap kulit anak tersebut, dan tentunya menciumnya, menggendongnya kembali. Saudara, luka itu mungkin masih ada bekasnya, ya, tetapi tidak akan infeksi
melukai setiap kehidupan anak itu. Demikian pula luka di dalam setiap batin kita itu membutuhkan pembersihan ilahi dari Bapa Surgawi dalam setiap hidup saudara. Maka mari luangkanlah waktu hening dengan Tuhan dan berdoalah dengan jujur. Tuhan, aku sakit hati karena hal ini. Tuhan, aku masih trauma saat ini karena hal ini. Tuhan, aku menyimpan kepahitan terhadap orang ini, terhadap peristiwa hidup ini. Aku masih menyimpan itu semua. Saudara, luangkan waktumu, luangkan waktu heningmu dengan Tuhan dan berdoalah dengan jujur. Tuliskanlah pengalaman-pengalaman menyakitkan itu di dalam setiap jurnal doa atau catatan-catatanmu sebagai bentuk membawanya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saya ingat penulis buku yang beberapa waktu lalu kisahnya viral, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, seorang perempuan yang ketika dia mengalami child grooming dalam setiap hidupnya. Saudari ini kasih oleh Tuhan, awalnya dia cuma pengen menulis saja. Menulis kisah itu di dalam sebuah catatan atau buku harian atau diarinya. Ya, lalu kemudian catatan-catatan itu dia tulis semua yang pernah dia ingat, yang pernah dia alami, ya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian suaminya membacanya dan kemudian melihat ternyata kisahnya itu bisa loh jadi berkat buat banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, dan akhirnya kisah itu menjadi viral. Ya, dan buku itu mungkin banyak yang beli hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk melihat bagaimana setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Saudara, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu, ayo kita tulis sebagai bentuk untuk membawanya kepada Yesus. Dan biarkan itu menjadi bahan percakapan yang intim saudara dengan Tuhan. Yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudari, setiap tulisan-tulisan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu dalam setiap kehidupanmu, itu engkau bawa kepada Yesus. Dan biarkan itu menjadi bahan percakapan yang intim, ya, di dalam setiap hidupmu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang selalu akan memulihkan dengan sempurna bagian-bagian mana di area hidupmu atau hati dan jiwamu yang perlu Tuhan sentuh dan Tuhan pulihkan. Saudara, ambillah langkah kecil iman seperti perempuan itu. Katakanlah dalam setiap doa-doa kalau saudara sedang terluka hari-hari ini, ya ada luka-luka batin yang belum terselesaikan. Katakanlah di dalam setiap doa, Tuhan, aku ini tidak sanggup, tetapi aku percaya Engkau bisa sentuh dan ubah kehidupanku. Karena tidak ada satupun yang tidak bisa Tuhan ubah ketika saudara dan saya mau datang berlari kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Maka pada bagian yang pertama, saudara, ya mengenai pemulihan luka batin, trauma dan pahit hati ini. Bapak Ibu Saudari, yang pertama kenalilah dan bawalah luka batin kepada Yesus, dokter agung dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita belajar untuk memutus rantai kepahitan melalui pengampunan. Saudara, putuslah rantai kepahitan itu lewat pengampunan. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Ya, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, penulis kitab Ibrani memperingatkan agar jangan ada akar pahit yang tumbuh dan akhirnya menyebabkan kerusakan. Saudara, kata akar dalam bahasa Yunaninya di sana adalah rizal. Ya, itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah, ya, yang tidak terlihat tetapi aktif
menyerap nutrisi dan merusak struktur tanah di sekitarnya. Saudara, ternyata kepahitan itu adalah luka batin. Kalau dibiarkan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sebentar. Kalau Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalau kita biarkan luka-luka batin itu, akhirnya itu akan meracuni seluruh kehidupan kerohanian dan relasi kita kepada Tuhan juga terhadap sesama. Makanya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai luka batin itu tumbuh dan akhirnya menyebabkan kerusakan. Tadi Tuhan udah ingatkan lewat firman-Nya, jangan sampai ada akar pahit, ya. Akar itu tersembunyi di bawah tanah. Gak kelihatan sih di luarnya dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi saudara simpan di dalam hati. Tetapi kalau saudara terus simpan di dalam hatimu, maka itu akan merambat kemana-mana dan akhirnya meracuni seluruh kehidupan rohanimu kalau engkau masih simpan-simpan. Saudara, kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf di dalam Kejadian 45, ya, ayat 4-8, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Yusuf mengalami trauma pengkhianatan. Dia diperjualbelikan oleh saudaranya, dia difitnah, dia dipenjara, dia punya semua alasan untuk menjadi pahit dalam setiap kehidupan Yusuf, ya. Saudara, Yusuf itu punya alasan-alasan yang seharusnya menguatkan dia untuk menjadi pahit dalam kehidupannya. Namun responnya kepada saudara-saudaranya itu menunjukkan pemahaman akan kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan Yusuf. Dia katakan, Allah loh yang menyuruh aku datang ke sini. Dan dia akhirnya mengampuni dengan tulus. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, kau gak usah takut. Yusuf itu memilih melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik tangan jahat manusia. Bukankah ini seringkali kita alami dalam setiap kehidupan kita semua? Ada tangan-tangan jahat manusia, ya, yang merusak setiap hati kita semua, mengecewakan setiap hidup saudara. Seolah-olah hidup saudara hancur berkeping-keping oleh karena ulah tangan-tangan manusia itu. Tetapi kalau kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf, Yusuf memilih melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik tangan jahat manusia. Demikian juga dengan kehidupan kita semua. Siapapun yang pernah berbuat jahat terhadapmu, Bapak Ibu Saudari, tetapi lihatlah tangan Tuhan yang bekerja di balik setiap tangan-tangan jahat itu yang pernah melukai hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Lihatlah itu semua. Bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Maka hargailah peristiwa-peristiwa hidup yang seringkali Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk melatih kita. Untuk apa lagi? Mendewasakan kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga kau dan saya bergantung selalu kepada Tuhan. Ya, maka serusak apapun cerita hidup kita, serusak apapun kisah hidup kita semua, masa lalu kita, Tuhan sanggup pulihkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, tadi kita sudah belajar dari Yusuf, luka batinnya, dia dikhianati oleh keluarganya, dia kehilangan identitasnya sebagai anak daripada Yakub pada saat itu. Dan saudara, dia kehilangan kebebasan karena dia dipenjara. Dan dia ditinggalkan oleh teman-temannya juga yang melupakan dia di dalam penjara. Bapak Ibu, maka pada poin yang kedua atau bagian yang kedua, kita belajar memutus rantai kepahitan melalui pengampunan. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua, kepahitan itu Bapak Ibu Saudari, itu adalah sebuah penjara di mana saudara memilih dengan sukarela, ya. Saudara mau dipenjara oleh kepahitan atau saudara dan saya tidak terpenjara oleh karena kepahitan itu. Kalau saudara, kepahitan itu adalah penjara dalam hidupmu. Kita mengunci diri sendiri bersama orang yang menyakiti kita. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dan yang paling rugi adalah kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan jadikan kepahitan itu dalam setiap hidup saudara sebagai penjara. Maka belajarlah melepaskan pengampunan. Ya, sehingga kepahitan itu bukan menjadi penjara dalam hidup saudara. Belajarlah melepaskan pengampunan. Bukan untuk membenarkan kesalahan mereka yang pernah menyakiti kita semua. Tetapi kita melepaskan hak untuk membalas dendam kepada setiap mereka. Dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membalaskan. Kalau memang orang itu pantas dibalas. Bukan kita yang membalas. Roma 12
ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut, pembalasan, firman Tuhan. Jadi pembalasan itu bukan hakmu, bukan hakku, bukan hak manusia yang membalas. Tetapi pembalasan itu, saudara, adalah hak Tuhan. Kita mempercayakan kepada keadilan Tuhan bahwa Dia berdaulat. Dia tahu siapa yang salah, Dia tahu siapa yang benar, Dia tahu siapa yang terluka, Dia tahu siapa yang melukai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari, tetaplah kita mengampuni dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk membenarkan sekali lagi kesalahan orang tersebut, tetapi melepaskan hak untuk membalas dendam. Gak boleh kita balas dendam dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Itu bukan hak saudara, tetapi biarlah kita mempercayakan kepada keadilan Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Ya, Yusuf, Bapak Ibu Saudari, dia punya syarat untuk sakit hati. Bahkan di tengah-tengah posisinya sebagai saat itu sebagai penguasa, dia punya kekuatan untuk mengkick balik, untuk membalas balik saudara-saudaranya itu yang kurang ajar dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia tidak memilih untuk seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dia lebih mempercayakan kepada keadilan Tuhan. Kalau memang Tuhan mau membalas, itu urusan Tuhan. Tapi bagianku adalah mengampuni. Bagianku adalah mengampuni. Saudara yang terkasih, inilah yang kedua. Ya, saudara diingatkan pemaknaan yang kedua. Ya, pengampunan bukan membenarkan kesalahan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, pengampunan itu adalah proses. Tetapi seringkali proses itu dimulai dengan sebuah keputusan, lalu diikuti dengan perjalanan adanya pemulihan dalam setiap hati saudara. Jadi ingatlah, walaupun gak mudah, saya ngomongnya gampang. Tapi bagi orang-orang yang pernah terluka di dalam setiap kehidupannya, saudara, itu tidak mudah. Dan saya pernah mengalami hal-hal itu, di mana dilukai dalam setiap perjalanan pelayanan dalam setiap kehidupan ini. Dan tentunya pengampunan itu Bapak Ibu Saudari kita berikan, dan semua membutuhkan proses. Tapi proses itu seringkali dimulai dengan keputusan. Keputusan untuk mau mengampuni. Saudara, itulah yang saya lakukan walaupun tidak mudah. Tetapi saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Secara pribadi saya bertanya, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Kenapa orang-orang ini begini? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa? Dan kenapanya banyak Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan itu membutuhkan proses. Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tetapi bagian kita adalah terus melepaskan pengampunan. Dan seringkali itu dimulai dengan keputusan. Lalu kemudian ketika kita sudah memutuskan itu, maka Bapak Ibu Saudari, ya, siap-siaplah untuk hati yang dipulihkan di dalam setiap perjalanan saudara itu. Ya, hati yang terus dipulihkan dalam setiap hidupmu dan hidupku. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ini sama seperti ada seseorang yang terus-menerus membawa batu lama di dalam rumah lama yang rusak ke dalam rumah baru. Jadi ada seseorang yang ketika dia pindah, dia ke rumah yang baru, dia tetap membawa batu lama dari rumah lama, ya, yang telah rusak itu ke dalam rumah barunya. Setiap kali dia marah, setiap kali dia mengingat luka lama, dia ambil lagi satu bata dan memasukkan kembali ke dalam tas ranselnya. Lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari, kalau seperti itu, beban itu akan semakin membuat dia menjadi bungkuk. Beban itu akan semakin membuat dia lelah, capek, dan tidak bisa menikmati rumah barunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pengampunan itu seperti itu. Pengampunan adalah memutuskan untuk saudara meletakkan setiap tas ransel itu yang berisi batu bata itu dan tidak mengumpulkannya lagi. Saudara, kita letakkan tas ransel itu. Jangan kumpulkan lagi setiap luka-luka itu. Jangan pendam di dalam hati dan batinmu kembali. Ya, mungkin tubuh saudara mungkin masih ingat rasa pegalnya ketika saudara sudah mengangkat batu bata itu. Tetapi ketika saudara melepas semua itu, Bapak Ibu Saudari, kita sekarang bebas bergerak. Ya, tubuh kita
Mungkin masih terasa pegalnya, mungkin kita masih mengingat, oh orang ini pernah melukaiku, orang ini pernah begini sama aku, dia pernah begitu sama aku. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sekarang hati kita jadi lebih bebas. Karena kita telah mengampuni orang-orang tersebut dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika nanti bertemu kita tetap bilang shalom, ya kita tetap bilang salam, apa kabar, puji Tuhan, biar Tuhan menyertai. Ya, gak kita simpan-simpan kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi yang perlu saudara aplikasikan pada bagian yang kedua, di mana saudara diajar untuk memutus rantai kepahitan melalui pengampunan. Saudara, yang pertama saudara bisa aplikasikan, buat daftar orang-orang yang perlu saudara ampuni. Ya, kalau saudara pernah ya dilukai oleh orang-orang itu, ya buatlah daftar orang-orang yang perlu saudara ampuni. Sebutkan siapa saja namanya. Ya, mulailah dari orang yang paling mudah untuk saudara ampuni. Mungkin itu anakmu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu pasanganmu, mungkin itu sahabat-sahabatmu, atau mungkin itu ada kisah-kisah di masa lalumu dalam setiap hidupmu. Buatlah daftar orang-orang yang perlu kalian ampuni. Mulailah dari orang yang paling mudah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, dengan pertolonganmu, aku memilih mengampuni nama si A misalkan, nama si B, karena perbuatannya itu ya Tuhan. Aku serahkan rasa sakit ini, aku serahkan rasa ingin balas dendam ini kepadamu ya Tuhan. Aku mempercayakan hidupku kepadamu, biar Tuhan sendiri yang mengambil alih setiap hatiku dan berikan damai sejahteramu bagi setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo sebutkan nama-nama orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, katakan setiap perbuatan-perbuatan mereka yang menyakitkan di hadapan Tuhan. Ya, saudara sampaikan ini di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Serahkan rasa sakitmu, serahkan rasa ingin balas dendam ya kepada orang-orang tersebut. Taruh semua ke dalam kedaulatan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari, ingat, Allah itu tidak pernah tertidur. Apa yang ditabur orang itu juga ya, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita percaya kita hanya rindu menabur kebaikan. Sehingga nanti yang kembali kepada kita adalah kebaikan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan saudara orang sudah berbuat jahat, saudara tabur lagi kejahatan. Akhirnya saling balas membalas. Nggak kelar-kelar. Sampai generasi keberapa pun nggak kelar-kelar. Nanti diceritain lagi sama anaknya. Dulu papa mama pernah terluka tuh sama orang itu. Besok-besok ya nak. Ya ingat orang-orang itu ya yang pernah melukain kita. Gak kelar-kelar Bapak Ibu Saudari. Ya taburlah kebaikan. Walaupun mereka pernah melukai setiap hidup saudara. Sampaikan kepada anak-anakmu. Nah ingat ya, terus jadi berkat kepada siapapun. Kepada keluarga kita. Bahkan kepada musuh kita sekalipun. Tetaplah jadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara mungkin diingatkan. Ya seperti Ibu Ende Kaban, dia diingatkan sama almarhum papanya. Ya apa yang kita tabur, ya itu yang akan kita tuai. Kita akan selalu diingatkan oleh kisah-kisah dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Bapak Ibu Saudari, kalau secara jujur, kisah hidup manusia itu akan terus berulang-ulang saja. Walaupun teknologi itu baru, tetapi karakter sifat manusia itu selalu berulang-ulang. Ya, ada yang bertobat, ada yang benar, ada yang rese, ada yang kurang ajar, ya ada yang gak mau bertobat. Ya, ada yang sombong, ada yang belagu, ada yang tambeng Bapak Ibu Saudari. Ya, makanya Salomo itu kan menulis di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Karakter manusia itu. Ya Bapak Ibu Saudari, diulang-ulang saja, ntar sakit hati ya begitulah sifat manusia. Ya, ntar kalau lagi diberkati lupa Tuhan ya begitulah sifat manusia. Ntar kalau lagi ada pergumulan baru datang sama Tuhan begitulah sifat manusia. Ya Bapak Ibu Saudari, begitu-gitu saja hidup manusia. Tadi diberikan kekuasaan, ternyata kekuasaan itu memabukkan Bapak Ibu Saudari. Ya begitu-gitu saja dalam setiap kehidupan manusia. Itu yang dialami oleh penguasa-penguasa zaman dulu. Makanya mereka mencaplok daerah lain. Ya dalam setiap hidup mereka. Mereka ingin berkuasa seumur hidup Bapak Ibu Saudari. Tetapi mereka lupa bahwa ada Tuhan. Ya ada Tuhan. Alam semesta yang tidak pernah tertidur dalam setiap kehidupan kita semua. Maka itu Bapak Ibu Saudari, baik kalian penguasa,
baik kita sebagai rakyat, saudara, milikilah spirit takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Milikilah spirit takut akan Tuhan. Milikilah hati Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Baik kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai rakyat. Semua kita memiliki spirit takut akan Tuhan. Dan betapa indahnya kalau setiap manusia itu memiliki spirit takut akan Tuhan. Seperti apa yang Salomo katakan. Ya, dia katakan pada akhir hidupnya hanya satu yang tidak sia-sia. Dia cuma katakan semua usaha dalam setiap kehidupannya seperti usaha menjaring angin. Ya Bapak Ibu Saudari, dia melihat manusia belajar, tetapi pada akhirnya itu pun semua kesia-siaan. Bukan belajar tidak penting, penting belajar itu. Tetapi Salomo memberikan satu tips, satu rahasia dalam kehidupan manusia yang tidak boleh pernah ditinggalkan, yaitu spirit takut akan Tuhan. Saudara, ya inilah yang Salomo ingatkan. Supaya saudara tahu, ayo ya doakanlah orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Kalau saudara pernah disakiti, doakan. Doakan mereka. Ini adalah senjata rohani yang ampuh untuk mematahkan setiap rantai kepahitan. Mungkin saudara belum bisa ngelihat muka orangnya. Mungkin saudara sebel. Mungkin saudara sakit hati. Mungkin saudara gini, pengen gue pites kalau lihat dia lagi gitu ya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita ngelihat orang-orang yang nyebelin kan gitu. Pengen dijitak gitu ya Bapak Ibu Saudari. Pengen disentil ini orangnya. Ya kita kadang kesel gitu kalau ngelihat orang-orang itu dalam setiap hidup kita semua. Nah kalau kita belum bisa melihat orang-orang itu secara langsung tatap mata, ya tatap muka maksud saya, Bapak Ibu Saudari, ayo kita mulai doakan. Doakan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Inilah senjata rohani yang ampuh untuk mematahkan setiap rantai kepahitan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya sehingga nanti ketika nanti saudara bertemu, saudara nggak buang muka atau pura-pura buang muka. Ada dia nih, ayo kabur, jangan lewat situ. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudari ya. Tetap saudara sapa. Ya saya pernah mengalami hal-hal itu. Ya satu ketika sama dulu beliau adalah pemimpin saya pada zaman itu, pemimpin rohani. Ya mungkin karena ada kisah-kisah di mana beliau terluka pada saat itu. Lalu kemudian kita dalam satu kantor Bapak Ibu Saudari ya. Ini dalam kantor hamba Tuhan juga, pendeta-pendeta. Jadi setiap kami ketemu setiap minggu saya selalu salam. Saya belajar untuk salam. Kadang dia buang muka, kadang dia buang muka. Ya saya selalu salam karena saya memahami saya yang lebih muda. Ya maupun dia mau buang muka kayak mau apa kayak pokoknya saya selalu salam. Shalom pastor, shalom. Saya selalu bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Walaupun pada awal-awalnya dia membuang muka. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudari, hubungannya jadi cair kembali. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara mari kita bersama-sama pahamilah bahwa pengampunan itu seringkali tidak mengubah orang lain. Tetapi mengubah hati kita. Ya pengampunan itu tidak mengubah hati dia. Pengampunan itu tidak merubah orang lain. Tetapi yang paling penting pengampunan itu mengubah setiap hati saudara. Ini membebaskan hati kita dari setiap cengkraman-cengkraman masa lalu. Saudara mari pahamilah bahwa pengampunan itu walaupun seringkali tidak mengubah orang lain, sikap orang itu terhadap kita. Tetapi itu mengubah cara kita memandang kehidupan. Dan itu membebaskan kita dari cengkraman masa lalu, kepahitan dalam setiap hidup saudara. Sehingga hatimu bisa pulih, hatimu bisa sembuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari, saya mau mengajak setiap kehidupan saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, untuk saudara pulih dari setiap luka-luka batin melalui Kristus. Saudara diingatkan, ada transformasi yang di renewing of the mind. Ya, ada transformasi, ada perubahan yang tentunya Bapak Ibu Saudari yang diperbaharui oleh pola pikir saudara. Maka ini akan membangun ulang pola pikir kita semua. Saudara yang terkasih, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rasul Paulus menasehati, ya Bapak Ibu Saudari, agar kita semua berubah oleh pembaharuan budi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kata Yunani untuk pembaharuan itu dalam bahasa Yunaninya adalah anakainosis. Anakainosis.
Itu berarti Bapak Ibu Saudari, ya, kata pembaharuan itu artinya adalah pembaruan secara menyeluruh. Ini menjadikan sesuatu seperti baru lagi. Ternyata pembaruan itu adalah proses aktif, di mana kita bekerja, Bapak Ibu Saudari, yang kita bekerja sama dengan Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ini proses yang terjadi terus menerus. Bukan hanya sekali ketika saudara didoakan lalu kemudian langsung pulih. Tidak, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pembaharuan ini terus menerus. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ada sebuah proses yang aktif di mana kita sebagai manusia bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga lewat setiap kehidupan kita, peristiwa-peristiwa hidup kita semua, saudara, Roh Kudus itu menggarap untuk kebaikan kita semua. Roh Kudus itu menggarap setiap peristiwa-peristiwa hidup itu untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 8-9, ya, ayat 8 sampai 9 maksud saya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Ini bagus, ini tipsnya buat orang-orang yang sedang sakit hati, ada luka batin. Ini bagus buat kita semua ayat ini. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, Paulus memberikan menu pengganti dari setiap pikiran-pikiran negatif. Ini menu penggantinya. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara punya pikiran-pikiran negatif dalam hidupmu, ada trauma-trauma, ada luka batin dari setiap masa lalu saudara dan saya, sehingga saudara punya selalu ada pikiran-pikiran negatif itu, gantilah menu pikiran itu. Gantilah menu pikiran itu dengan Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ya, yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saudara, firman Tuhan sudah memberikan rumusan supaya saudara tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Saudara tidak mengalami luka batin yang berkepanjangan. Ganti menu pikirannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ganti menu pikiran yang negatif itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, trauma dan luka batin itu sering menanamkan rekaman pikiran-pikiran negatif. Contohnya apa? Aku tidak berharga. Aku sudah terluka dengan orang itu, hidupku hancur karena orang itu Pak Pendeta. Aku sakit hati karena dia. Aku menjadi tidak berharga karena kelakuan-kelakuannya Pak Pendeta. Saudara, ganti ya setiap pikiran-pikiran aku tidak berharga. Dunia ini tidak aman, ya. Aku pasti dihianati lagi karena dulu aku pernah dihianati. Sudah 2 kali Pak Pendeta aku dihianati. Pasti semua orang seperti itu juga Pak Pendeta. Perempuan itu seperti itu, laki-laki itu seperti itu. Saudara, ganti rekaman-rekaman pikiran negatif itu. Filipi 4 ayat 8 mengajak kita untuk memilih secara disiplin. Untuk memikirkan ya yang benar, download yang benar. Yang mulia, download yang mulia. Yang adil, download dalam setiap hidup saudara. Yang suci, install dalam hidupmu. Yang patut dipuji, diinstal Bapak Ibu Saudari, dikenakan dalam hidup saudara. Saudara, inilah terapi kognitif ilahi. Inilah terapi pikiran ilahi yang Allah berikan dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara tidak trauma dan luka batin berkepanjangan. Petrus itu Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar, luka batinnya itu dia pernah menyangkal Yesus. Dia merasa gagal total. Dia merasa bersalah dalam setiap hidupannya. Dan ada rasa malu yang mendalam dalam kehidupan Petrus. Tetapi Petrus menyadari, ya, dia mengalami pemulihan, dia mengalami pertobatan dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, maka pemaknaan pada bagian yang ketiga ini, ya, yang pertama, ketika saudara rindu hidupmu diperbaharui, ya, di dalam pikiran,
hidupmu diubahkan, dan itu dimulai oleh pembaruan pikiran dalam setiap hidup saudara. Maka pemaknaan yang pertama, saudara, luka batin itu mendistorsi pandangan kita tentang diri sendiri. Ya, luka batin dalam setiap hidup saudara dan saya itu mendistorsi pandangan kita tentang diri sendiri. Membuat blur, membuat tidak jelas. Ketika saudara memiliki luka batin, saudara itu mendistorsi pandangan kita terhadap diri sendiri, pandangan kita terhadap orang lain, pandangan kita terhadap Tuhan. Itu membuat kita jadi blur. Maka pemulihan itu melibatkan koreksi terhadap distorsi ini. Maka ketika dipulihkan, maka pandangan kita terhadap diri sendiri mulai dibenarkan. Pandangan kita terhadap orang lain yang kita berpikir, oh orang lain mah sama aja, semua orang pasti hidupnya begitu, ngelukain dan lain sebagainya. Itu juga dipulihkan, gak semua orang seperti itu. Dan saudara, pandangan saudara terhadap Tuhan yang mungkin saudara pikir Tuhan tidak pernah peduli dalam setiap hidupmu, ternyata Tuhan juga, atau pandangan saudara dipulihkan tentang Tuhan. Tuhan itu gak seperti itu. Saudara, inilah makna yang pertama, ya. Luka batin itu mendistorsi pandangan kita terhadap diri sendiri. Makanya jangan sampai kita, ya, luka batin berkepanjangan dalam hidup saudara. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua, saudara ingatlah bahwa firman Tuhan adalah alat bedah. Ya, firman Tuhan adalah alat bedah. Ibrani 4 ayat 12 sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu Saudari, dikatakan demikian. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara catat baik-baik, firman Tuhan itu adalah alat bedah yang membedakan pikiran, yang membedakan sikap hati. Saudara, serta itu menjadi cermin bagi setiap jiwa saudara dan menunjukkan siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Maka jadikanlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari, sebagai alat yang menyembuhkan dalam setiap hidup saudara. Amin. Jadikan firman Tuhan sebagai alat menyembuhkan. Saudara sudah baik didoakan oleh Bapak Pendeta, oleh Bapak Pastor. Satu ketika kalau saudara bergumul mengenai masalah-masalah hidup, ya, pergumulan hidup saudara didoakan baik. Tetapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti ketika saudara didoakan terus kemudian saudara tumbang, saudara nangis-nangis di sana. Jangan berhenti di situ. Renewing pikiran saudara dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai alat bedah ini. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu tajam. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan dia memberikan pertimbangan dan pikiran di dalam setiap hati kita semua. Tentunya untuk menerangi setiap jalan-jalan saudara dan saya. Amin. Makanya jangan remehkan Bapak Ibu Saudari ketika kita merenungkan firman Tuhan. Itu seperti terapi bagi jiwa kita semua. Setiap kekotoran, saya udah pernah ingatkan kan, saudara diisi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Maka setiap jiwamu itu yang tadinya kotor, ketika saudara mulai isi dengan kebenaran firman Tuhan, maka mau tidak mau hal-hal yang kotor dalam setiap kehidupan saudara, itu keluar sendirinya. Itu keluar sendirinya. Karena tidak akan ada tempat lagi. Karena saudara terus belajar mengaliri setiap pikiran-pikiran saudara dengan aliran-aliran air firman Tuhan. Saudara terus mengaliri setiap pikiran kita semua dengan aliran-aliran air surgawi. Maka Bapak Ibu Saudari, kekotoran di dalam setiap jiwa dan hatimu, mau tidak mau itu akan terbuang sedikit demi sedikit sampai nanti menjadi bersih. Maka penting sekali sehingga saudara bisa merangkai yang tadinya saudara bingung gimana ya masalah ini diselesaikan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan terus menerus, nanti saudara jadi memandang, oh iya ya harusnya seperti ini hikmatnya. Oh iya ya harusnya seperti ini hikmatnya. Oh iya ya menangani masalah ini harusnya seperti ini hikmatnya. Jadi benang-benang kusut dalam setiap hidup kita semua itu terurai. Karena saudara membiarkan firman Tuhan terus mengoreksi hidupmu, terus membersihkan setiap jiwamu. Maka jadikanlah firman Tuhan sebagai alat bedah yang menyembuhkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada bagian yang ketiga ini. Saudara, poin ketiga, pemulihan sejati itu akan menghasilkan buah. Ya, bukan hanya perasaan lega, ingat baik-baik. Saudara, kita tidak berhenti hanya perasaan lega, sudah mengampuni,
lalu kemudian kita dipulihkan, oh lega gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, enggak berhenti sampai itu. Sampai di situ. Karena pemulihan sejati itu menghasilkan buah. Kita menjadi pribadi yang lebih mampu. Untuk apa? Untuk mengasihi. Amin. Kita menjadi pribadi yang lebih mampu untuk apa? Untuk mempercayai Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Jadi akan ada buah-buah yang terus mengalir dalam setiap hidup saudara. Dan kalau saudara mau menghasilkan buah itu, belajarlah untuk mengenakan buah roh. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara, hidup saudara dan saya, Tuhan merindukan untuk menghasilkan buah. Jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Itu kata firman Tuhan. Dan kalau saudara mau belajar buah itu semua, saudara belajarlah Galatia 5 ayat 22 ya, kalau tidak salah sampai 23. Mengenai buah roh. Kenakan itu dalam setiap hidup saudara. Kasih, sukacita, ya Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya dalam setiap hidup saudara. Ayo kenakan semua itu dalam kehidupanmu. Maka pemulihan sejati tidak berhenti hanya sampai kepada perasaan lega. Tetapi dia terus menerus akan menghasilkan buah dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari gantilah rekaman pikiran kita. Semua ganti. Setiap rekaman pikiran-pikiran yang negatif. Lalu kemudian identifikasi. Ya, mungkin ada satu kalimat negatif yang sering muncul dalam setiap hati dan pikiranmu. Misalkan apa? Aduh aku gak layak ya dicintai. Aduh istriku begini ya. Aduh suamiku begini dan lain sebagainya. Jadi aku merasa tidak layak dicintai. Aku merasa gak berguna. Aku merasa begini dan lain sebagainya. Saudara identifikasi satu kalimat negatif yang sering muncul di dalam setiap hati dan pikiranmu. Lalu kemudian saudara tuliskan 1-2 ayat yang menyatakan kebenaran Allah ya dalam setiap hidup saudara. Saudara mari, entah itu Yeremia 31 ayat yang ketiga misalkan ya Bapak Ibu Saudari, ganti setiap pikiran-pikiran negatif itu dengan kebenaran firman Tuhan. Misalkan Yeremia 31 ayat yang ketiga apa bunyinya? Dikatakan demikian, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oh, aku ini dikasihi ya. Aku ini bukan tidak berguna ya. Aku ini dikasihi ternyata. Saudara ayo, gantilah rekaman-rekaman dalam setiap hidup saudara. Rekaman-rekaman yang tidak baik tadi. Yang negatif tadi tentunya dengan ayat firman Tuhan. Yang mengkonter setiap rekaman-rekaman yang tidak baik itu. Saudara-saudara bisa baca, renungkan. Dan kemudian saudara ucapkan ayat itu. Setiap kali pikiran negatif muncul, ucapkan ayat itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, lalu kemudian aplikasi yang kedua yang saudara bisa lakukan, selain saudara bisa mengganti rekaman-rekaman pikiran negatif, saudara lakukanlah penyembahan. Ya, lakukanlah penyembahan. Makanya di channel ini bukan hanya saudara diajak untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi juga saudara diajak untuk menyembah. Jadi ketika kita memulai 7:30 pagi, belajarlah untuk menyembah. Belajarlah untuk bersyafaat. Kalau saudara mau lebih dalam lagi penyembahan dan doa dan syafaat secara teratur, saudara setiap malam di channel Upper Room Glory itu bersama Ibu Gembala, bersama istri saya Bapak Ibu Saudari setiap malam ya, dia berusaha untuk live, dia berusaha untuk menjadi berkat buat kehidupan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara yang rindu menyembah lebih banyak, berdoa lebih banyak secara teratur, ikutilah live setiap malam di Upper Room Glory ya, khusus di TikTok Bapak Ibu Saudari. Belum ada di YouTube tapi di TikTok saja. Ya setiap malam jam 9 malam. Ya sudah hampir dari awal tahun ya Bapak Ibu Saudari, kami berusaha untuk hadir setiap malam untuk menjadi berkat buat kehidupan Bapak Ibu Saudari yang rindu menyembah, rindu didoakan, rindu masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi dalam setiap hidup saudara. Bahkan di channel ini pun kita belajar ya, ada menyembah, berdoa atau menyembah. Lalu kemudian saudara mendengar firman Tuhan lebih terstruktur. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika kita memuji Tuhan, itu mengalihkan fokus kita dari luka kita kepada keagungan Tuhan. Amin. Ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, itu akan mengalihkan fokus kita dari luka saudara kepada keagungan Tuhan. Dan itu tentunya menyembuhkan. Makanya saya selalu percaya, healing yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan bukan ke alam, bukan ke pantai, bukan ke gunung, bukan ke Eropa,
bukan ke Amerika. Tetapi healing yang terbaik bagi anak-anak Tuhan ada di dalam hadiratnya. Itu healing yang terbaik. Masalahnya banyak orang tidak mau datang dalam hadirat Tuhan. Dia harus membuang uang dulu untuk healing. Ya, entah ke Australia, ya, entah ke Asia, entah ke Eropa, entah ke Amerika, ya, Bapak Ibu Saudari, entah ke Israel, ke Timur Tengah, untuk healing dan lain sebagainya dalam hidup mereka. Ya, padahal ada healing yang gratis, yang seharusnya saudara bisa dapatkan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, belajarlah untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ini mengalihkan fokus kita dari luka-luka kita semua kepada keagungan Tuhan, dan itu pasti menyembuhkan. Itu pasti memulihkan jiwa saudara. Karena healing yang terbaik selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, lalu kemudian saudara juga bisa mengaplikasikan, carilah komunitas-komunitas yang sehat. Ya, entah persekutuan, entah kelompok sel. Kalau saudara mau menjadikan channel Pastor Deso sebagai komunitas yang sehat untuk membangun kehidupan jiwamu, ayo bersekutu bareng-bareng setiap pagi, 7:30 pagi. Ayo bersekutu bareng-bareng jam 9 malam di channel Upper Room Glory, Bapak Ibu Saudari. Ayo, kalau memang komunitas ini membangun saudara, bertumbuhlah dalam relasi yang aman. Kalau saudara rindu untuk saudara, ya, sekedar testimoni, saudara sharing bersama dengan kami, baik saya atau kepada istri saya, Bapak Ibu Saudari, nanti yang perempuan sama istri saya, yang pria sama saya. Ya, kalau saudara mau curhat, mau telepon, ya, saudara mau berbagi kesaksian, saudara inbox saja kepada kami. Ya, atau saudara mau dikunjungi wilayah saudara, rumah saudara, ya, kalau memang jauh kami akan berusaha untuk menyediakan waktu. Ya, sesuai tentunya dengan Bapak Ibu Saudari kemampuan kami dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu Saudari, dan juga waktu kami untuk mengunjungi Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati dan rindu, saudara bisa langsung saja inbox kepada kami, ya, sehingga Bapak Ibu Saudari dapat terlayani dengan baik. Saudara, ini dalam rangka kita menemukan komunitas yang sehat dalam persekutuan, dalam kelompok sel. Kami tidak mewajibkan saudara untuk datang ke gereja kami. Gak perlu Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati silakan. Ya, kalau saudara mungkin juga tidak masalah saudara di pelayanan online juga nggak masalah. Saudara nggak datang ke gereja di aliran kami. Yang penting saudara tahu, saudara Tuhannya Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudari, juru selamatnya Yesus dalam kehidupan saudara. Dialah yang membawa kita semua memiliki hubungan yang dipulihkan kepada Bapa yang di sorga dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah komunitas yang sehat. Temukanlah hal itu. Ceritakan testimoni-testimoni, ya, saudara, kepada setiap pemimpin-pemimpin rohani yang saudara percayai. Ceritakan kemenangan-kemenangan kecil kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudari. Karena ketika kita memiliki komunitas demikian, komunitas yang penuh kasih, maka itu adalah bagian dari pembaruan pikiran. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saya bersama istri berusaha untuk tidak menghakimi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Kenapa kalian begitu? Kenapa kalian begitu? Tetapi kami berusaha untuk mendengar dan mendoakan tentunya dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga terjadi relasi yang saling membangun. Ya, saling mendoakan di dalam kasih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga tidak ada jiwa-jiwa kita yang terhilang dalam hadirat Tuhan. Kita semua berlomba dalam perlombaan iman kita semua. Setia sampai akhirnya dalam perjalanan iman kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pemulihan dari luka batin itu bukanlah perjalanan semalam. Ya. Jadi ketika saudara dan saya adalah dalam luka batin, pemulihan ini bukanlah perjalanan semalam. Itu adalah perjalanan seumur hidup bersama Yesus, Sang Penyembuh dalam setiap hidup saudara. Ingatlah, ya, apa yang sudah dibagikan. Langkah pertamanya, jujur dan bawalah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah sembunyikan lukamu. Sentuhlah jubah Tuhan Yesus di dalam hadiratnya. Ya, sentuhlah jubah Tuhan Yesus dalam hadiratnya. Tentunya dengan iman yang sederhana. Tuhan, aku mau menyentuh jubahmu. Sehingga aku pulih seperti wanita tadi yang, ya, Bapak Ibu Saudari, yang mengalami pendarahan 12 tahun pulih. Jujur dan bawalah luka-lukamu itu. Jangan sembunyikan. Yang kedua, saudara, lepaskanlah dan ampuni. Putuskan dan letakkanlah beban kepahitan itu. Biarkan Tuhan yang tentunya menangani setiap hati dan jiwamu. Dan tentunya menangani setiap peristiwa kisah hidupmu dengan keadilannya, dengan kedaulatannya. Seperti Yusuf, saudara, percayalah.
bahwa Allah dapat mengubah maksud jahat manusia menjadi kebaikan dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Sejahat apapun orang-orang pernah melukaimu, membuangmu, melukai hidupmu. Bahkan kalau ada anak-anak yang mungkin terluka oleh karena kebodohan-kebodohan orang tuanya di masa lalu. Karena ada juga orang tua yang bodoh masa lalunya. Ya, kenapa saya bilang bodoh Bapak Ibu Saudari? Punya anak tetapi tidak dirawat. Punya anak tetapi tidak dijaga. Bahkan ada yang tidak diakui. Ya wajar saja kalau anak-anak itu terluka di dalam setiap hidup mereka. Makanya ayo Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, lepaskan, ya, lepaskan beban itu, ampuni. Percayalah, sekalipun saudara pernah dijahati oleh orang, sekalipun saudara pernah mengalami hal-hal yang membuat saudara traumatik dalam hidupmu, saudara percayalah bahwa Allah dapat mengubah maksud jahat dari setiap kehidupan manusia menjadi kebaikan saudara dan saya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayo bangun ulang. Tumbuhkanlah setiap kehidupan imanmu. Bangun ulang dalam setiap hati dan pikiranmu. Saudara, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan setiap hari. Isi terus. Ya, jangan bosan-bosan kalau saudara punya koneksi internet, ya nontonlah channel Pastor Ndeso. Ya, baik di YouTube, baik di TikTok Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau di YouTube nanti saya bisa ulang videonya Bapak Ibu Saudari, biasanya setelah khotbah seperti ini. Ya, nanti jam-jam berapa saya tampilkan kembali, saya upload kembali di YouTube setelah nanti lewat proses edit. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun editnya tidak bagus-bagus banget, tetapi setidaknya suara dan gambarnya terdengar dan kelihatan. Tapi kadang ada waktu di mana mungkin gambarnya tidak baik. Ya, saya juga kadang bingung kalau gambarnya tidak baik, mungkin koneksi di tempat kami tidak baik. Makanya hasil gambarnya mungkin blur gitu Bapak Ibu Saudari. Ada di YouTube kita seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menghadirkan suaranya tetap jelas. Walaupun gambarnya blur, tetapi setidaknya bagi saudara yang ketinggalan doa seperti ini di channel Pastor Ndeso dalam program Refresh Reset setiap pagi, saudara bisa mengulang nanti malam hari atau siang hari. Sehingga kalau yang ketinggalan saudara bisa tonton ya rekaman ulangan ya Bapak Ibu Saudari di channel YouTube. Saudara, ya, jadi yang ketiga, ayo bangun ulang dan tumbuhkanlah setiap kehidupanmu. Isi pikiranmu dengan firman yang hidup. Biarkan kebenaran-kebenaran Allah membentuk ulang setiap identitasmu, ya, membentuk ulang setiap keamananmu, membentuk ulang kembali setiap pengharapan-pengharapanmu. Bukan kepada manusia kamu dan saya aman, bukan kepada manusia kamu dan saya berharap, bukan kepada dunia ini, tetapi biarkan kebenaran Allah membentuk ulang itu semua. Sehingga yang menjadi identitas keamanan dan pengharapanmu adalah hanya Tuhan saja. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik, mungkin lukamu ya tetap akan meninggalkan bekas ya. Seperti bekas paku di tangan Tuhan Yesus yang tetap meninggalkan bekas pada saat dilihat murid-muridnya setelah bangkit. Tetapi ingatlah baik-baik bahwa bekas luka itu bukan lagi sebagai simbol rasa sakit dalam setiap hidup saudara, melainkan bukti bahwa adanya kemenangan, adanya pemulihan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika saudara melihat bekas luka itu ya di dalam setiap hidup saudara, saudara pahit hati ya, saudara ada luka-luka batin yang masih ada di dalam setiap hidupmu. Saudara, semua bekas luka itu ingat baik-baik, bukan lagi simbol rasa sakit, melainkan bukti kemenangan dan pemulihan yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan tidak menyia-nyiakan lukamu. Ya, dari luka yang dipulihkan itu akan mengalir sungai-sungai air hidup untuk menyegarkan banyak orang lewat setiap kehidupanmu. Saudara, saya berdoa biarlah hidupmu yang ada di channel ini terus mengalirkan aliran-aliran air hidup itu. Terus mengalirkan sungai-sungai air hidup itu untuk menyegarkan banyak orang di sekitarmu. Amin ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan berhenti kepada saudara. Jadilah berkat buat orang-orang di sekitarmu yang juga pernah atau mungkin mengalami luka-luka ini dalam setiap hidup mereka. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Sebelum nanti kita bubar ya, izinkan saya menyampaikan ini. Yesus itu tidak terkesan dengan penampilan luarmu. Yesus itu tidak terkesan dengan topeng kita. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia akan terkesan oleh ketulusan kita semua. Dia tidak menghitung
berapa banyak luka kita, tetapi dia mengukur kedalaman kasih-Nya untuk menyembuhkan setiap kita semua. Mungkin hari ini kalian sadar, selama ini aku hanya bertahan ya Tuhan, bukan benar-benar hidup. Atau mungkin saudara, aku sudah jadi orang Kristen Tuhan bertahun-tahun, tetapi hatiku masih dingin. Hatiku ini masih penuh dengan kebusukan, penuh dengan duri. Saudara, ini saatnya untuk kita berhenti berpura-pura. Di kaki salib Kristus tidak ada yang harus berpura-pura kuat. Di kaki salib Kristus justru orang-orang membawa kehancurannya, lukanya, kelelahannya. Itu semua dipeluk erat di dalam kaki salib Kristus. Lihatlah salib itu. Di sana Yesus menanggung bukan hanya dosa-dosa kita, tetapi segala sakit hati, pengkhianatan, penghinaan, luka batin kita yang terdalam, semua dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bilur-bilur di tubuhnya adalah kesembuhan fisik bagi setiap kita semua. Bilur-bilur darah Yesus Kristus semua yang telah dicurahkan di dalam setiap hati kita semua. Saudara, itu juga memulihkan setiap hati yang remuk itu. Dia menerima semua luka itu ke dalam tubuhnya, supaya dia bisa memberikan hati yang baru kepada saudara dan saya. Hati yang telah diampuni, hati yang telah dipulihkan, dan hati yang mampu kembali mengasihi lagi dalam setiap hidup saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat setiap teman-teman semua dimanapun kalian berada. Sehingga kita semua boleh pulih dari setiap luka batin masa lalu kita semua melalui karya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kelembutan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan saat hari ini, tidak dengan kekuatan kami, tetapi dengan kerendahan hati. Tidak dengan kekuatan kami, tetapi dengan luka-luka yang tidak lagi kami bisa sembunyikan dalam hidup kami. Kami angkat kepadamu setiap kenangan-kenangan yang menyakitkan dalam setiap hidup kami. Setiap nama yang mungkin sulit kami ampuni. Setiap peristiwa-peristiwa yang masih membuat kami takut, membuat kami terluka dan gemetar dalam hidup kami. Dengan kuasa di dalam nama Yesus, kami memutuskan setiap rantai kepahitan itu bagi setiap anak-anakmu yang pernah mengalami luka-luka itu. Setiap kutuk dari perkataan-perkataan jahat, oh Tuhan, setiap label palsu yang ditempelkan oleh dunia kepada mereka dan oleh si iblis, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus dokter agung bagi setiap jiwa kami. Sentuhlah setiap titik-titik yang paling sakit dalam setiap hidup kami. Titik-titik yang paling rahasia di dalam hati kami semua. Sentuhlah di dalam nama Yesus Tuhan. Lepaskanlah kuasa penyembuhan oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus ke dalam luka batin kami semua. Cucilah kami kembali, basuhlah kami dengan air hidup-Mu yang menyucikan. Tanamkanlah kembali di dalam spirit kami bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi-Mu. Kami adalah anak-anak yang berharga, yang telah ditebus dengan darah Tuhan kami yang mahal. Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami. Pimpinlah kami dalam proses pemulihan yang mungkin tidak instan ini. Bimbing kami selalu untuk setiap hari memilih untuk mengampuni walaupun sulit. Kami memilih kebenaran firman-Mu hari ini. Kami memilih untuk percaya dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan Engkau sedang membuat segala sesuatu menjadi baru dalam kehidupan kami semua. Isilah setiap ruang yang dahulu dipenuhi dengan rasa sakit. Isilah Tuhan dengan kehadiran-Mu yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita ilahi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mulai hari ini jadikan kami Tuhan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan hidup kami semua monumen kasih karunia-Mu. Kami boleh menceritakan tentang pemulihan-Mu. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang mungkin juga belum bisa mengampuni. Tuhan, biarlah pakai setiap hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami yang lama, yang sekarang, bahkan yang akan datang ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kami percaya di sanalah tempat yang paling aman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang memulihkan, menguduskan, dan memahkotai kami dengan kasih karunia-Mu. Diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap keluargamu, diberkatilah setiap istri, suamimu,
pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa omamu, mantumu, menantumu diberkati oleh karena Tuhan. Besanmu diberkati. Semua orang-orang di tengah-tengah keluarga besarmu diberkati oleh karena Tuhan lewat setiap kehidupan kalian semua. Biarlah apapun yang kau kerjakan, baik studi, pekerjaan, usaha dan bisnismu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap hari Tuhan membersihkan jiwa, Tuhan menyegarkan setiap jiwamu dan jiwaku. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudari, berapa banyak yang terberkati? Haleluya. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, jangan lupa. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bagi Bapak ibu saudari yang terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah berbagi gift lewat platform masing-masing, baik di TikTok, ya kalau di YouTube. Saudara, terima kasih atas super gift, super chat, super thanks, ya kalau tidak salah. Terima kasih buat setiap donasi yang saudara berikan. Terima kasih buat gift yang saudara sudah terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Bapak ibu saudari, saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya apapun nama persembahan, apalagi nama persembahan, kolekte, ya persembahan khusus atau persembahan misi untuk pembukaan gereja lewat channel Pastor Deso atau pembangunan gereja dan pembukaan TK maksud saya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang saudara berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan tentunya dengan tentunya ketulusannya dalam setiap hidup kalian semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk ikut bersama-sama mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan itu semua, apapun namanya, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu ataupun dukungan-dukungan syukur itu kepada Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso tentunya. Saudara lewat bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari. Itu ada bio profil Pastor Deso di orange atas di TikTok atau profil saya di TikTok. Saudara bisa lihat di sana. Nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin dan juga ada sosial bus Bapak Ibu Saudari buat orang-orang yang tinggal di luar negeri. Ya, buat orang-orang yang tinggal di luar negeri, saudara bisa menggunakan sosial bus. Alamatnya sudah lengkap saya sematkan di profil saya kalau sosial bus dan juga ada PayPal sebenarnya. Tapi bagi PayPal, bagi kalian yang rindu memberikan persembahan syukur lewat PayPal, Bapak Ibu Saudari bisa inbox dulu kepada kami. Nanti kemudian kami akan memberikan alamat lengkapnya untuk saudara yang ada di luar negeri untuk mendukung pelayanan Pastor Deso ya. Tapi saya memberikan dua hal kalau saudara memberikannya bisa lewat BCA. Kalau saudara punya bank-bank Indonesia bisa saudara berikan via BCA ketika saudara memberi. Ya kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada di deskripsi video-video kami ya. Itu selalu ada atau mungkin pas selamat datang di home saya di YouTube itu Bapak Ibu Saudari, saudara bisa lihat di sana. Nanti ada persembahan syukur juga BCA atas nama Angelin, itu istri saya, Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kami sedikit informasi, saudara kami ini kalau ada yang bertanya, Pastor memang sudah pendeta. Ya saya ini sudah Bapak Ibu Saudari sekolah teologi dan tamat ijazahnya lengkap ya Bapak Ibu Saudari. 4 tahun sekolah teologi, Bapak Ibu Saudari di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Ya itu di Petamburan Bapak Ibu Saudari. Saya menyelesaikan S1 saya di sana dan saya sudah melayani Tuhan sudah hampir 20 tahun lebih. Ya saya menggembalakan sendiri, Bapak Ibu Saudari sudah hampir 15 tahun. Ya untuk menggembalakan di satu sidang gereja Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan dan sudah ditabiskan menjadi pendeta. Ya sudah hampir dari mungkin 5 tahun yang lalu. Ya 5 tahun yang lalu walaupun sebelumnya saya juga sudah menjadi pendeta ditabiskan di gereja-gereja yang sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudari dan istri saya itu dia adalah kalau di kami itu pendeta Madya, kalau di gereja lain itu pendeta muda. Ya jadi istri saya pun juga sudah menjadi pendeta muda di tempat pelayanan di gereja kami. Ya tapi namanya bukan pendeta muda, PDM itu kalau di gereja kami namanya pendeta Madya. Ya kalau PDP itu namanya pendeta Pratama, PDM itu pendeta Madya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Ibu Gembala itu udah sampai pendeta Madya. Ya Ibu Gembala istri saya yang ada di Upper Room Glory. Jadi saudara kalau bertanya background kami sedikit saya sampaikan bahwa
saudari jangan khawatir, background kami jelas dan lain sebagainya. Kami hanya memakai nama Pastor Deso sebagai ladang ministry kami semua, ya, ladang pelayanan kami. Itulah ladang kami yang kami pakai, namanya Pastor Deso. Sedangkan nama saya sendiri adalah Pendeta John Chris Yombing. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari semakin mengenal, karena katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Makanya saya sedikit sampaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudari sedikit mengetahui background dari pelayanan Pastor Deso. Ya, kami memilih nama pastor karena pastor itu adalah dari bahasa Inggris sebagai gembala, artinya gembala. Kenapa namanya Ndeso pastor? Karena Ndeso itu sederhana. Ya, artinya sederhana. Jadi gembala yang sederhana. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu arti yang kami coba dapatkan dari makna Pastor Ndeso. Jadi Pastor Ndeso adalah gembala yang sederhana sebenarnya. Ya, jadi gembala yang sebenarnya bukan mau dikenal orang, tetapi hanya ingin rindu memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Jadi dukunglah channel Pastor Ndeso selalu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bukan pendeta yang baru tiba-tiba hadir 1-2 tahun jadi pendeta, tidak. Atau pendeta kejadian lalu kemudian cepat keluarannya Bapak Ibu Saudari. Atau pendeta yang mungkin belajarnya baru 1 tahun tapi sudah dapat gelar S1, S2, S3. Hanya karena dibeli dan dibayar dan lain sebagainya. Tetapi kami belajar untuk mengikuti proses itu dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari, khususnya saya mengikuti proses itu dengan baik. Sekolah studi dengan baik dan menyelesaikan dengan baik Bapak Ibu Saudari. Dan semua ijazahnya lengkap, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi tidak usah khawatir dalam pelayanan Pastor Deso. Ini pendeta atau bukan? Ini pastor atau bukan? Ya, tetapi saya lebih senang dikenal ya sebagai hamba Tuhan. Dalam pelayanan ini saya lebih senang dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang mengabdi kepada Tuhannya, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan saya secara pribadi dengan keluarga. Saudara, saya ingin berbagi keselamatan ini kepada setiap jiwa-jiwa yang mungkin masih galau, yang mungkin masih ya goyang-goyang sedikit dan lain sebagainya. Atau mungkin pengen kehilangan jejak, atau saudara pengen keluar jalur. Makanya jadikan channel ini sebagai sahabat. Ya, kalau ada orang-orang yang perlu saudara injili, saudara juga bisa merekomendasikan salah satunya channel Pastor Deso untuk menuntun setiap proses pembelajaran, pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan Yesus lewat channel ini. Ya, mungkin kalau mereka ada yang ke gereja malu-malu atau takut dan lain sebagainya, saudara bisa bagikan channel ini dan mereka bisa nonton di ruang pribadi-pribadi mereka atau di ruang-ruang privasi mereka sambil mereka dengerin handset ya atau dan lain sebagainya. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kehadiran kalian semua. Bagi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara memberikan persembahan syukur, kasih dan persepuluhan dan lain sebagainya, saudara ingatlah 3 hal ini. Saudara, kita memberi di channel ini karena kita ada komando daripada Roh Kudus. Maka ketika saudara memberi setiap persembahan saudara, tanyalah kembali kepada Roh Kudus, apakah saudara perlu menabur, saudara memberi atau tidak lewat channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Makanya saudara ikut memberi, saudara menjadi rekan sekerja Allah lewat setiap pemberitaan Injil di channel Pastor Deso, ya, karena saudara terberkati setiap harinya. Dan yang ketiga, kenapa kita memberikan persembahan-persembahan itu semua? Karena kita sedang berlatih untuk bermurah hati. Ya, setiap persembahan apapun namanya, jangan pernah terjebak sama perdebatan boleh atau tidak bolehnya. Tapi setiap persembahan itu, saudara, pada poinnya atau pada esensinya, itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya selalu saya bilang, tanya. Ya, saudara harus bermurah hati kepada siapa? Tanya kepada Roh Kudus. Jadi ketika saudara sudah dapat konfirmasi daripada Roh Kudus, maka saudara belajarlah memberi dengan tulus. Seberapapun nilai, besar kecilnya. Saudara, Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan tahu pemberian terbaik saudara. Kalau saudara memberikan 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, kalau memang itu yang terbaik bagi saudara. Atau mungkin ada yang memberikan mungkin nilai-nilai tertentu besar. Ya, ada yang memberikan 5 juta, 10 juta. 50 juta, 100 juta atau 1 miliar. Saudara, Tuhan juga tahu pemberian-pemberian terbaik kita semua. Ya, kalau manusia mungkin bisa terjebak dengan nilai, tetapi Tuhan tidak pernah terjebak dengan nilai pemberian kita semua ataupun jumlah maksud saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, tetapi Tuhan lebih rindu melihat hati yang tulus di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan selalu Tuhan berbicara mengenai persembahan, berikanlah yang terbaik yang selalu saudara bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bukan hanya memberikan, kita ini sedang belajar mengembalikan milik Tuhan.
Karena semua 100% kehidupan kita semua itu ditopang oleh karena kedaulatan Allah, oleh karena kasih Allah. Maka kita belajar mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya memberi, tetapi kita diajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Saudara, terima kasih dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu sedikit informasi ya bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di sekitar Johor Bahru, lalu kemudian ada di Kuala Lumpur nanti sekitar hari Rabu atau Kamis. Kami akan ada di daerah-daerah sana ya Bapak Ibu Saudari, untuk memulai mission trip perjalanan iman kami untuk menjadi berkat tentunya buat orang-orang yang kami layani. Kalau ada saudara di Johor Bahru Malaysia, saudara ada di Kuala Lumpur di sekitar hari apa ya? Hari Kamis atau Jumat, saudara bisa ya bikin janji temu kepada Pastor Deso kalau saudara mau didoakan ya Bapak Ibu Saudari. Nanti kita akan bertemu, kita akan ketemu mungkin di satu tempat yang nanti kita sama-sama sepakatnya, saudara bisa inbox saja. Kalau nanti hari Selasanya atau hari Rabu, saya ada di Singapura. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu nanti untuk bersama-sama, saudara rindu untuk bertemu, saudara rindu untuk berbagi, sharing dan lain sebagainya, rindu didoakan, saudara juga bisa untuk ya inbox saja kepada kami. Nanti kalau memang waktunya memungkinkan Bapak Ibu Saudari, kami akan berusaha untuk mengunjungi Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau waktunya tidak memungkinkan, maafkanlah kami ya kalau tidak bisa berkunjung. Kalau tidak memungkinkan, tetapi kalau memang memungkinkan, nanti Bapak Ibu Saudari bisa inbox kepada kami. Dan juga bagi teman-teman yang ada di Batam, Bapak Ibu Saudari, kemungkinan besar hari Jumat atau hari Sabtunya kami ada di Batam, Bapak Ibu Saudari. Di sana kami ada mungkin di satu gereja bersama dulu, kalau saya mau bilang itu pembina rohani saya yang memberkati waktu saya masa muda saya. Ya Bapak Ibu Saudara, dan saya terberkati dengan pelayanan beliau pada waktu muda saya. Jadi saya berkunjung ke tempat beliau yang ada di Batam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Batam rindu untuk bertemu dan didoakan, saudara kita bisa buat janji temu ya untuk sekedar meet up, berbagi testimoni. Ya nanti saya bersama istri, jadi aman. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau perempuan, kalau engkau pria itu aman. Ya jadi kita semua sama-sama rindu hidup kita untuk selalu dikuatkan jadi berkat buat orang-orang yang kita layani dengan tulus. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi tidak ada motivasi apapun, tetapi dengan tulus supaya saudara serindu, setia, mengasihi Tuhan Yesus ya sampai akhir kehidupan kita semua. Saudara, terima kasih sekali lagi, saya mohon undur diri ya pelayanan pagi hari ini. Senang rasanya melayani Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, karena pelayanan bagi kami, khususnya saya pribadi, adalah sebuah kehormatan. Kehormatan ya untuk melayani Tuhan semesta alam, supaya membawa sebanyak mungkin orang, jiwa-jiwa untuk mengasihi, diselamatkan di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya sebuah kehormatan bagi Pastor Deso, bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, terima kasih buat kita semua. Saya mohon undur diri. Terima kasih yang sudah menulis. Terima kasih ya Surabaya, lagi dari mana nih? Dari Bandung. Terima kasih yang sudah bersama-sama ya teman-teman semua. Dari mana? Kalau di sini banyak, kalau di TikTok banyak sekali. Dari Jakarta. Ya Bapak Ibu Saudara, thank you ya teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah menulis bersih jiwa dari Pangkalan Bun, dari Malaysia, dari Lampung, dari Sarawak Malaysia, ya dari Kapuk, lalu kemudian dari Jogja, dari Bandung, mungkin ada dari Bogor, ya dari Batam, dari Surabaya, ya dari Bangka Belitung, dari Cibubur, God bless you, dari Tangerang, dari Kebumen Jawa Tengah, dari Jakarta Barat, dari Bandar Lampung, dari Bekasi, banyak sekali, dari Cirebon, Bogor, yang Nganjuk, Jawa Timur, Jepara, Malaysia lagi, Blitar, Surabaya. Ini saya sebutkan supaya saudara tahu, di channel Pastor Deso ini kita dari berbagai kota, wilayah yang ada di Indonesia, bahkan dari Singapura, ya dari Malaysia, bahkan ada juga yang dari Australia, dari berbagai negara yang ada, yang saya gak usah saya sebutkan lah ya satu persatu. Tetapi nanti kalau ada kembali teman-teman semua yang dari luar negeri, saudara bisa sebutkan ya kota dari mana saudara hadir, sehingga kita bisa saling menyapa, ya saling mendoakan dan menguatkan tentunya. Shalom ya teman-teman semua. Dari Kupang juga God bless you. God bless you buat kalian semua. Saudara, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maafkan kalau jika ada salah-salah kata. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi bukan maksud untuk salah. Tetapi maksudnya untuk saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita semua boleh terus semakin dikuatkan di dalam iman kita semua. Amin ya. Jadi kalau saya gini-gini, ingat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan nih. Kalau saya gini-gini, saya bukan menunjuk Bapak Ibu Saudari, saya lagi senam saja. Senam jari Bapak Ibu Saudari. Kalau pendeta itu, ya kalau biasanya kalau pendeta
Ya Bapak Ibu Saudara dia kalau nggak begini, kalau nggak begini, kalau nggak begini, kalau nggak begitu dan lain sebagainya. Jadi kalau saya biasa seperti ini, saudara jangan merasa, ide nunjuk-nunjuk gue tuh, nggak gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, anggap saja saya lagi, jari-jari saya lagi berlatih nari Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Jadi supaya saudara tahu, itu juga bukan untuk menunjuk-nunjuk Bapak Ibu Saudari, itu hanya sekedar gestur, tak bisa begini, 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 begono dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Atau kalau saya bilang lo gue gitu ya, atau kamu ya Bapak Ibu Saudari, itu bukan berarti ya saya untuk tidak sopan kepada Bapak Ibu Saudari. Karena ada juga saya ngomong kamu saja dibilang tidak sopan Bapak Ibu Saudari ya. Jadi memang kalau memang itu ngomong sama orang tua mungkin jadi tidak sopan. Tapi kalau itu buat anak muda, kamu itu bagi saya itu masih hal yang wajar. Jadi kadang penonton channel Pastor Deso kan dari segala kalangan Bapak Ibu Saudari. Jadi ada yang mungkin kalau saya lagi ngomong kamu, merasa gimana-gimana dengan kata kamu kepada mungkin orang yang lebih tua. Tapi bagi saya sih biasa saja sebenarnya karena kita menjangkau. Ya belum lagi kalau gua ngomong gue lo Bapak Ibu Saudari. Mungkin bagi orang tua mungkin itu kurang ajar. Tapi bagi anak muda itu menjadi sesuatu yang biasa ya. Ngomong gue lo gitu ya. Kalau buat pelayanan anak-anak muda. Jadi pahami bahwa penonton Pastor Deso itu dari berbagai sisi ya Bapak Ibu Saudara, dari berbagai umur. Jadi mudah-mudahan kalian tidak merasa terintimidasi kalau saya begini ngomongin kamu, ngomongin lo gue dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan bermaksud untuk tidak sopan, tetapi tentunya sekali lagi itu sebagai mimik ekspresi ataupun sebagai salah satu gaya bahasa kepada khususnya kalau misalnya ngomongin gue lo ya kepada orang-orang muda Gen Z ya Bapak Ibu Saudari. Mereka dengan bahasa-bahasa itu mungkin nyaman yang ngomongin gue lo, bro, sis gitu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Tapi bagi orang tua kalau saudara mungkin saya merasa tidak nyaman, bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah tua umurnya saya merasa tidak sopan kepada saudara, saya juga mohon maaf ya. Kalau memang ada orang-orang tua yang mungkin merasa ini anak muda tapi umurnya masih di bawah saya tapi masih begitu ngomongnya ya, mohon maaf. Kalau memang bahasa-bahasa ataupun istilah-istilah yang saya gunakan ya Bapak Ibu Saudari tidak pas di hati orang-orang tua. Ya, jadi kami sebagai anak-anak yang masih muda ini ya, masih di bawah 50 tahun, saudara minta maaf ya kepada orang-orang tua yang mungkin ya saudara diingatkan, mungkin di reminder oleh firman Tuhan ya. Jadi itu saja yang sedikit saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi kalian yang ada di sekitar Depok, jangan lupa saudara ikutilah ibadah hari Minggu bersama Pastor Deso ada di wilayah Depok. Kalau saudara ada di wilayah Depok, itu setiap hari Minggu jam 10. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Depok rindu datang, silakan saudara hadir di channel Pastor Deso. Ya, bukan di channel Pastor Deso, maaf. Kalau di channel Pastor Deso itu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tapi kalau di ibadah offline-nya itu jam 10 pagi. Itu di daerah Depok Timur. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa inbox saja kalau saudara di wilayah Depok dan sekitarnya rindu ya dilayani oleh Pastor Deso secara gereja offline dan lain sebagainya. Saudara bisa hadir dalam ibadah offline kami. Ya, lalu kemudian saudara jangan lupa share channel ini kepada setiap orang-orang siapapun itu, termasuk yang di luar negeri. Saudara kalau kita nonton YouTube ya, sedikit saya sampaikan informasi. Kalau kita menonton YouTube Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu ternyata di YouTube itu bisa langsung translate. Ya kalau saya ngomong bahasa Indonesia seperti ini, di YouTube itu bisa langsung translate. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap khotbah saya itu bisa langsung ditranslate di menunya, namanya menu setting. Lalu kemudian di situ Bapak Ibu Saudari nanti kalau tidak salah ada bahasa atau language. Ya ternyata bisa langsung ditranslate oleh YouTube Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sebarkan khotbah saya kepada siapapun orang-orang di luar negeri, bahkan yang berbahasa Inggris. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun saya ngomong bahasa Indonesia ternyata bisa langsung ditranslatein sama AI dari YouTube mungkin atau algoritma dari YouTube. Thank you ya buat kalian semua. Ya jangan bosan-bosan share kepada setiap saudara-saudara, teman-teman, ataupun sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Untuk mengingatkan mereka akan betapa besar kasih Kristus dalam hidup mereka semua. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya baru tahu ya benar memang bisa pastor iya. Saya kemarin baru lihat dari pakai akun yang lain. Bapak Ibu Saudari, saya coba tes nonton YouTube saya sendiri. Ternyata pas saya kutak-katik sedikit, oh ternyata bisa. Ya saya ngomong bahasa Indonesia tetapi
ternyata terjemahannya bisa pakai bahasa Inggris. Jadi itu bisa disetting di YouTube kita masing-masing ya. Jadi kalian bisa informasikan kepada siapapun. Jadi ternyata channel Pastor Deso bisa jadi berkat sampai ujung-ujung bumi. Doakan ya Bapak Ibu Saudari. Ya, bisa lewat live-nya, bisa juga lewat video ulang-ulang yang saya tampilkan ya, yang saya upload setiap harinya di channel YouTube Pastor Deso. Makanya tonton, share channel itu kepada sebanyak mungkin orangnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tontonlah pembelajaran khotbah-khotbah yang disampaikan setiap harinya. Oke, itu saja yang saya bisa ingatkan. Mungkin ada yang belum tahu kan cara settingnya dan lain sebagainya. Ya, saudara bisa masuk ke YouTube saudara, lalu kemudian saudara bisa setting, lalu kemudian ada language kalau di sana atau auto language, Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara ubah auto language itu ke bahasa Inggris, ya. Jadi walaupun saya khotbahnya bahasa Indonesia itu bisa langsung ditranslatein sama YouTube kita masing-masing. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang tulus yang saudara berikan selalu lewat channel Pastor Deso. Sekali lagi salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Sampai ketemu ya besok pagi kembali.